Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian yang berada di rumah? Nah, kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Julaika Rizky Asarianti. Biasanya saya disebut Bu Rizky. Nah, selama 1 tahun ke depan saya akan mengajar matematika. Nah, kebetulan di kelas kalian saya yang mengajar. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya eksponen. Eksponen kalau di dalam waktu SMP kalian diajarin, eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Nah, siapa yang masih ingat bilangan berpangkat itu seperti apa? Nah, bilangan berpangkat kalau dalam kehidupan sehari-hari itu bisa saya contohkan adalah di TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, di tentara ya. Di tentara itu ada pangkat-pangkatnya. Pangkat ada jenderal, ada letnan, ada letkol, seperti itu ya kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas dalam kehidupan matematika ya. Nah, eksponen itu saya lanjutkan ya. Kompetensi dasarnya dulu ya, kalian harus tahu memilih dan menerapkan aturan eksponen dan logaritma sesuai dengan karakteristik permasalahan yang akan diselesaikan dan memeriksa kebenaran ke langkah-langkahnya. Lalu, tujuannya menyajikan masalah nyata menggunakan operasi aljabar berupa eksponen dan logaritma serta menyelesaikannya menggunakan sifat-sifat dan aturan yang telah terbukti kebenarannya. Saya lanjutkan. Nah, pengertian eksponen. Pengertian eksponen suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang, ya semacam perkalian yang diulang-ulang gitu ya, juga dikenal sebagai pangkat atau nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Lalu saya contohkan pangkat bulat positif. Secara umum, bentuk dari pangkat bulat positif adalah A pangkat N. A pangkat N, A dikali A dikali A dikali A dikali A sampai dengan perkalian A-nya itu sebanyak N kali. Lalu A pangkat N. A pangkat N ya. Nih. A pangkat N, maka dibacanya kalau dalam matematika itu bukan A terus habis itu di atasnya ada N, tapi A berpangkat N atau bilangan A dipangkatkan bilangan N. Lalu A-nya adalah disebut bilangan pokok. A adalah bilangan pokok. Jadi yang A ini adalah bilangan pokok ya. Lalu yang N, ketutupan. Yang N itu adalah bilangan berpangkat atau yang dinamakan dengan eksponen. Lalu contohnya 2 pangkat 3, berarti 2-nya itu dikalikan sebanyak N kali. N-nya berapa di situ? 3, berarti 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 sampai dengan 3 kali ya. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 2 dikali 2, 4 dikali 2 lagi sama dengan 8. Contohnya lagi 4 pangkat 4, berarti 4-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. 4-nya ada 4 kali. 4 kali 4 sama dengan 16. 16 kali 4 sama dengan 64. 64 dikalikan 4 sama dengan 56. Oke, kalau sudah. Contoh lagi 2 pangkat 5, berarti 2-nya itu dikalikan sebanyak 5 kali. 2 dikali 2, 4 dikali 2 lagi, 8 dikali 2 lagi, 16. 16 kali 2 lagi sama dengan 32. Seperti itu ya. Saya lanjutkan. P pangkat 6 berarti P-nya itu dikalikan sebanyak 6 kali. P dikali P dikali P dikali P dikali P dikali P sampai dengan 6 kali. Oke, saya lanjutkan. Nanti kita akan belajar tentang sifat-sifat perpangkatan itu sendiri. Apabila A-nya itu nanti pangkatnya positif, berarti dinamakan pangkat bulat positif seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu ada pangkat bulat negatif, berarti nanti perpangkatannya itu berbentuk negatif, atau kalau negatif berarti biasanya gimana? Negatif minus ya, berarti A negatif 1 atau A negatif 2, seperti itu ya. Lalu nanti ada perpangkatan 0, yang di nomor 1 itu ada A pangkat 1 sama dengan A, nomor 2 A pangkat 0 sama dengan 1,
Karena di situ bilangan yang dipangkatkan 0, maka sama dengan jawabannya 1. Lalu nomor 3, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M plus N. Nanti ini saya jelaskan di pembahasan selanjutnya ya. Ini pengertian eksponen, ini sudah saya jelaskan, ini juga sudah saya jelaskan tadi. Saya bahas pangkat bulat negatif dulu. Pangkat bulat negatif untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M bilangan bulat positif dapat didefinisikan. A negatif M sama dengan 1 per A dipangkatkan M. Berarti di sini negatifnya itu hilang, diganti sama 1 per. Negatifnya hilang diganti dengan 1 per. Perhatikan ya. Di sini sudah ada penjelasannya. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M sama dengan berarti 1 per A dikalikan 1 per A dikalikan 1 per A dikalikan 1 per A sebanyak M, ya kan? Maka kalau 1 per A berarti ini ya M faktor. Nah, gampangnya berarti negatifnya ini nanti hilang tapi diganti dengan 1 per di situ ya. Oke. Kita telah mengetahui sifat bilangan berpangkat bulat negatif A min M sama dengan 1 per A pangkat M. Contohnya di sini juga sudah saya jelaskan. 9 pangkat min 2 sama dengan berarti saya tadi bilang 9 pangkat min 2 itu min-nya hilang. Berarti diganti 1 per 9 pangkat 2-nya ditulis. Seperti itu. Ada yang ditanyakan di sini? Berarti 1 per 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 di situ berapa 9 pangkat 2? Berarti 9 dikali 9. Berapa? Sama dengan 81. Berarti 9 pangkat min 2 itu bisa saya tulis 1 per 81. Seperti itu ya. Oke, pangkat 0. Bilangan berapapun apabila dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A atau syaratnya A itu tidak boleh dengan 0. Contoh, N pangkat A diambil B. Berarti N pangkat A dibagi N pangkat B. N-nya semisal saya contohkan itu di situ ada 2. B-nya 3. Maka 2 pangkat 3 diambil 3. A sama B-nya di situ sama ya. 3 diambil 3 sama dengan 0. Berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Maka 2 pangkat 0 sama dengan 8 dibagi 8. Terbukti di sini ya. Nah, contohnya lagi. Saya punya XY pangkat 0. Berapapun bilangannya apabila dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Lalu 6 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau semisal 1000 pangkat 0 hasilnya berapa anak-anak? Oke, benar, tetap 1 ya. Berapapun bilangannya maka tetap 1. Saya punya 1 per X pangkat 0. Berapa hasilnya? Tetap 1. Oke. Lanjut ke sifat-sifat eksponen. Jika A dan B dan N-nya adalah bilangan real, maka berlaku sifat dan operasi bilangan. Sifat yang pertama adalah apabila di sini A-nya harus sama ya. A-nya harus sama. A-nya harus sama. Bilangan bulatnya harus sama dulu. Kalau sama maka dia bisa dioperasikan. Di sini A, di sini A, maka dia bisa dioperasikan. Maka pangkatnya ini bisa dioperasikan. M sama N bisa dioperasikan. Kalau dikali berarti jadinya pangkatnya ditambah. A pangkat M ditambah N dengan syarat A tidak boleh 0. Contohnya di sini 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Ingat tadi kalau semisal bilangan bulatnya sama, maka pangkatnya bisa ditambahkan. 2 pangkat 5 berarti 2-nya berapa kali tadi anak-anak? 5 kali. Betul, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada 5 ya, dikalikan 2 kali 2 kali 2.
Sifatnya perpangkatan itu ditambah. Kalau ditambah kita hitung sama-sama. Terbukti apa enggak? Kalau 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Dihitung duanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pangkat 8. Kalau pakai cara cepatnya atau pakai cara dari sifat eksponennya, 2 dipangkatkan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Samakah di sini sama dengan 8? Sama. Oke. Saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Ada 5 pangkat 4, dikali 5 pangkat 3, berarti 5-nya ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dikali 5 pangkat 3, 5-nya 3 kali. 1, 2, 3. Berarti berapa itu? Ada 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ada yang tanyakan di sini? Sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau semisal di sini bilangan bulatnya sama, maka kalau semisal pangkatnya berbeda, kalau dia dibagi berarti dia dikurangi dengan syarat A tidak boleh lebih dari 0. 3 pangkat 5 diambil 3 pangkat 2 sama dengan 3, dipangkatkan 5 diambil 2. Kalau diambil kalau dibagi berarti dia dikurangi. Oke. 3 pangkat 5 berarti 3-nya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 3-nya 2 kali. 1, 2. 2 kali. Karena dia diambil, berarti kalau yang bawah diambil 2, yang atas juga diambil 2. Tinggal berapa ini anak-anak? 1, 2, 3. Berarti 3 pangkat 3 sama dengan 27. Oke, bisa dimengertikan sekarang? Lalu contohnya 4 pangkat 6 diambil 4 pangkat 3, berarti tinggal 6 diambil 3 aja sama dengan 3, berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64 di sini. Oke, saya lanjutkan lagi. Sifat ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Kalau pangkatnya itu 2 kali, berarti dia caranya adalah dikalikan. M-nya dikalikan dengan N. Oke. Sampai sini ya. Berarti A dikali M A pangkat M dikali N. A-nya itu tidak boleh dari 0. Contohnya di sini adalah 4 pangkat 2 dikali pangkatkan lagi 5. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Tinggal ditulis 4 pangkat 10. Sifat nomor 4, A kali B pangkat N, berarti setiap A sama B itu dipangkatkan dengan N. Gitu ya, berarti A pangkat N, B pangkat N. A sama B-nya itu tidak boleh dari sama dengan 0. Sudah ditulis di sini, contohnya. Sifat nomor 5 adalah itu sama dengan sifat nomor 3, A pangkat A per B sama dengan pangkat M, berarti sama-sama dipangkatkan A pangkat M, B pangkat N. Syaratnya juga harus sama. Sifat nomor 6, kalau dia akar A pangkat M diakarkan N, berarti kalau akarnya ini hilang, berarti diganti per A pangkat M per N. A dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah saya lanjutkan lagi contoh soal. Oke, perhatikan karena di sini sudah masuk contoh soal. Min 6 pangkat 3. Bu, katanya tadi kalau semisal perpangkatan itu harus dikasih per. Nah, kita lihat dulu kalau pangkatnya itu negatif baru dikasih per. Tapi kalau di sini itu bukan pangkatnya tapi bilangan bulatnya. Berarti min 6 pangkat 3. Min 6-nya sebanyak berapa anak-anak? Oke, 3 kali betul. Min 6 kali min 6 kali min 6. Min 6 kali min 6 plus 36 plus 36 dikali min 6 sama dengan min 216. Oke, betul. Nah, ini yang tadi ya sudah saya jelaskan. Min 2 pangkat 8 dikali min 2 pangkat 3 per min 2 pangkat 9. Karena ini sama-sama min 2 min 2 min 2. Berarti min 2 pangkat 8 min 2 pangkatnya karena dia sama, berarti pangkatnya kalau dikali tadi diapakan? Dijumlah. Oke, 8 tambah 3 berapa tadi? 11 dikurangi, kalau kenapa dikurangi Bu? Karena dia dibagi. 11 dikurangi 9 sama dengan min 2 pangkat 2. Berapakah min 2 pangkat 2 tadi anak-anak? Oke, betul, sama dengan 4. Kenapa 4? Karena negatif dikali negatif sama dengan positif. Oke, A pangkat 4, B pangkat min 6, C pangkat 8 per A pangkat 2, B min 8, C pangkat 5.
Berarti karena sama-sama A, B, C-nya, berarti ini tinggal dikurangi aja ya. 4 kurangi 2, 6 dikurangi min 8, 8 dikurangi 5, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lalu min 6, min ketemu min ini jadi plus ya. Ini jadi plus. Min 6 ditambah 8 berarti 2, C-nya sama dengan 3. Oke, betul. Di sini sudah ada penjelasannya, ini juga ada penjelasannya. Baik. Nah, di sini ada soal, silakan dikerjakan. Lalu nanti silakan kirim ke Google Class-nya Ibu, sudah saya sediakan formnya. Silakan dikerjakan, difoto dan dikirim di situ. Ingat, jangan lupa saya tunggu tugasnya sampai dengan jam 10. Kalau misalnya lebih dari itu, maka saya tidak akan menilai. Baik, terima kasih. Semoga kalian mengerti. Kalau tidak mengerti, silakan tanya di forum Google Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.